Mari kita buka bersama. Filipi 2 ayat 5. Dikatakan, hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus. Nah, di sini dikatakan hendaklah. Ya, saudara pasti sudah tahu cerita kisah tentang penyalipan Yesus. Sejak hari dia di Taman Getsemani, ya, hari Kamis malam perjamuan terakhir, kemudian Yesus berdoa di Taman Getsemani, dan di sana dia berdoa begitu sungguh-sungguh berdoa sampai peluhnya itu seperti darah, saudara. Karena dia begitu takut, dia merasakan anxiety yang begitu luar biasa. Karena dia tahu apa yang ada di depannya, yaitu salib, ya. Nah, kemudian hari Jumat dia ditangkap, ya, hari Kamis malam dia ditangkap, dan Jumat saudara semua tahu, tadi kita sudah tonton itu slide-nya. Dan akhirnya dia sampai terakhir dia berkata, it is finished. Dia mencurahkan segalanya untuk kita. Amin, saudara. Nah, di sini Rasul Paulus mengajarkan kepada kita di Filipi 2 ayat 5, hendaklah kamu dalam hidupmu bersama. Nah, jadi saudara di sini ada perintah, it's imperative. Hendaklah, jadi bukannya sebaiknya, saudara, ya. Jadi ini adalah hendaklah. Jadi saudara ini harus lakukan karena ini perintah dari Tuhan. Hendaklah apa, saudara? Hendaklah dalam hidupmu bersama. Jadi saudara, you and I are meant to live together. Amin. Saudara dan saya dimaksudkan untuk hidup bersama. Kita tidak ditetapkan untuk hidup secara individual, secara soliter, saudara. Tapi kita ditetapkan untuk hidup bersama. Karena itu Yesus berulang kali menjelaskan tentang tubuh Kristus. Kristus adalah kepala dan kita believers adalah tubuhnya. Ya, karena itu kita tidak pernah ditetapkan untuk hidup sendiri, tapi kita hidup bersama-sama, bersama dengan saudara kita seiman. Nah, ini yang menjadi konflik, ini yang menjadi pertentangan, saudara. Di dunia yang selalu menekankan everything is about me, myself, mine, ya. Ini pada saat kita harus hidup bersama itu akan sulit sekali. Karena banyak sekali orang memilih untuk hidup sendiri. Banyak sekali orang memilih untuk hidup with their privacy. Benar, saudara? Karena pada saat bertemu dengan orang lain, itu akan terjadi friksi. Pada saat bertemu dengan orang lain, akan terjadi konflik. Benar, saudara? Ya, karena itu banyak orang yang memilih untuk, udah saya sendiri aja. Tapi tidak demikian, saudara. Karena Tuhan menetapkan kita untuk hidup bersama. Katakan bersama dengan saya, hidup bersama. Hidup bersama. Jadi, disinilah we are meant to live together. Sehingga pada saat ini, pada saat kita hidup bersama, kita tahu kita harus mempersiapkan diri kita bahwa akan terjadi konflik, akan terjadi friksi, ya. Tapi Rasul Paulus mengajarkan bahwa hendaklah dalam hidupmu bersama kita menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat di dalam Kristus Yesus. Amin, saudara. Ya, nah pikiran dan perasaan yang terdapat di dalam Kristus Yesus itu yang seperti apa sih? Bukannya pikiran dan perasaan yang selalu ingin saya harus sukses. Saya hari ini tim leader, tahun depan saya harus jadi manajer. Tahun depan saya harus jadi regional manager atau apapun itu. Kemudian tahun depannya lagi saya harus jadi director. Atau kalau engkau sehari ini bekerja sebagai marketing, hari ini sales saya 500, tahun depan saya harus 1000, tahun depan saya harus dipromosikan, lebih lagi. Atau hari ini engkau mempunyai satu properti, engkau berkeinginan tahun depan, in 3 years time, saya harus punya 2 properti, kemudian saya harus punya 5 properti, dan seterusnya. Tidak demikian, saudara. Tidak demikian. Tuhan mengingatkan kita pagi ini. Tuhan yang tadi kita lihat. Tuhan yang sudah mati untuk kita. Yang sudah mengorbankan hidupnya untuk kita. Yang sudah mengorbankan segala ambisi dan goal dan cita-citanya untuk kita. Dia berkata, hendaklah dalam hidupmu bersama engkau menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat di dalam Kristus Yesus. Pikiran dan perasaan yang semacam apa? Yaitu pikiran dan perasaan yang tetap tunduk fokus kepada kehendak Allah. Tunduk, fokus, setia, taat sampai mati kepada kehendak Allah. Dia, nanti kita baca seterusnya, saudara. Ya, dan saudara tahu bahwa kita ini adalah baitnya Roh Kudus, roh yang sama yang memimpin Yesus untuk menjalani kehidupannya selama dia di muka bumi ini adalah roh yang sama yang ada di dalam kita. Amin, saudara. Ya, jadi biarlah roh itu, biarlah setiap hari saudara mengalami pekerjaan roh. Amin. Biarlah setiap hari saudara mengalami pekerjaan firman. Sehingga dengan demikian saudara akan memiliki pikiran dan perasaan yang terdapat di dalam Yesus. Sehingga dengan demikian saudara akan menjalani hidupmu ini seturut dengan kehendak Tuhan, bukan dengan agenda manusia, bukan dengan agendamu sendiri. Amin, saudara. Karena kalau demikian sia-sia kematian Yesus di kayu salib. Dia mati untuk kita supaya engkau bisa live as the Christ representative.
Ya, itu adalah slogan kita ya, not slogan. Itu adalah tema kita, saudara. Tema kita, tema IFC Sydney. Life as Christ representatives. Hidup sebagai representasi Kristus di muka bumi ini. Karena kalau Kristus mati untuk saudara, dan saudara hanya masih berpikir hidup untuk dirimu sendiri, it's a vain. So that means he died in vain. Dia mati sia-sia. Amin, saudara. Tapi dia mati supaya ada Kristus, 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 Kristus yang hidup di muka bumi ini. Amin, saudara. Ya, karena itu Yesus berkata, lebih baik aku kembali kepada Bapa, karena dengan demikian aku bisa mengutus Rohku, Roh Kudus akan datang, Roh Kudus akan diam di dalam engkau. Sehingga Roh Kudus tidak hanya berdiam di dalam satu pribadi Kristus Yesus, tapi dia berdiam di dalam pribadi Marcel. Dia berdiam di dalam pribadi Pak Hartono. Dia berdiam di dalam pribadi Ci Alien, di dalam pribadi Bu Aling. Dia berdiam di dalam pribadi lepas pribadi. Amin, saudara. Ya, sehingga akan ada banyak Kristus, Kristus, Kristus di muka bumi ini. Sehingga pada saat kita berdoa, Bapa kami, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di muka bumi seperti di surga. Itu baru bisa sungguh-sungguh digenapi. Nah, saudara bayangkan kalau saudara masih hidup menurut keinginan daging, saudara masih hidup menurut keinginanmu sendiri, bagaimana kita bisa berkata kerajaan-Mu datang, kehendak-Mu jadi? Saudara, kalau di sekelilingmu masih ada orang yang membutuhkan dan kau menutup mata terhadap mereka, bagaimana kita bisa berkata kerajaan-Mu datang, kehendak-Mu jadi? Kalau pada saat di sekelilingmu ada kesempatan for you to step up as a leader, as a believer, karena dunia ini membutuhkan believers, saudara, amin. Dunia ini membutuhkan believers yang berani, who's willing to take the next step untuk menjadi representatif Kristus di muka bumi ini. Tapi kalau engkau masih minder, engkau masih pikir, saya nggak bisa, saya takut, saya nggak bisa, saya nggak punya pengalaman, saya bisanya ini. Ya. Again, Christ will have died in vain. Ya, tapi semoga itu tidak terjadi, karena saya tahu, karena setiap hari kami berdoa, saya dan Bernard berdoa, supaya IFC Sydney mengalami pekerjaan firman dan pekerjaan roh. Amin. Kalau engkau mengalami pekerjaan firman dan pekerjaan roh, maka setiap hari akan ada kesaksian. Amin, saudara. Tidak perlu lagi ditanya-tanya, kamu mau bersaksi, no. Setiap hari, makanya saya percaya, saudara, setiap kali akan selalu ada orang-orang yang akan mau bersaksi di mimbar ini. Ya, karena engkau mengalami pekerjaan firman dan pekerjaan roh. Amin, saudara. Nah, saudara lihat, di Matius 17 ayat 4, pada saat Yesus dimuliakan di atas gunung. Nah, Petrus, saudara ingat kisahnya ya, Yesus dimuliakan di atas gunung, wajahnya putih, bersinar-sinar, pakaiannya putih. Tidak pernah seputih apapun yang ada di dunia ini, tidak bisa mengandingi. Cahayanya begitu luar biasa, dan Petrus akhirnya bilang, Tuhan, maukah kami mendirikan kemah untuk engkau di sini, satu untuk engkau, satu untuk Musa, satu untuk Elia. Ya, itu Petrus katakan itu tanpa dia mikir-mikir, saudara, karena dia begitu terpukau dengan kemuliaan Tuhan. Tapi apa Yesus setuju? Apa Yesus setuju? No, tidak ya. Yesus tidak setuju. Yang ada adalah mereka turun lagi. Jadi mereka tidak, oh ya udah di sini aja, udah enak. Jadi IFC Sydney engkau berpikir, oh di sini aja udah enak. Ya, di sini aja udah enak, kita udah diselamatkan, kita punya Roh Kudus, kita udah kenal Yesus, kita mengalami mujizat, kita diajari mengenai divine healing, ya, udah di sini aja. Is that what God want? Apakah itu yang Tuhan mau? No, tapi Yesus kembali mengajak murid-muridnya turun, saudara. Ya, itu pikiran dan perasaan yang terdapat dalam Kristus. Begitu juga pada saat Yesus setiap pagi, setiap hari, sebelum dia mengawali kehidupannya, pelayanannya, dia selalu berdoa. Tapi dia tidak terus-menerus berdoa di atas gunung, saudara. Dia tahu dia harus banyak pekerjaan. Dia tahu ladang itu sudah menguning. Dia tahu ada banyak domba-domba yang membutuhkan dia. Dia tahu ada banyak orang sakit yang membutuhkan dia. Karena itu setelah berdoa dia turun lagi dan dia melayani. Ya, itu saudara. Jadi pikiran dan perasaan yang terdapat di dalam Kristus. Mungkin tidak ada waktu untuk kita menjabarkan apa sih pikiran dan perasaan yang terdapat dalam Kristus. Tapi pada saat saudara tahu bahwa engkau dipimpin Roh Kudus, Roh Kudus akan berkata, ya saudara ya, Roh Kudus akan bilang, saudara, Roh Kudus akan kasih tahu. Ya, saya ingat saudara, waktu itu saya pergi, waktu saya masih di Indonesia, saya ke Bogor, saya diundang makan oleh tante saya di sana. Kemudian saya masuk ke ke toiletnya, pada saat itu di sebuah restoran, saya masuk ke toiletnya, di lantai toiletnya itu ada tisu. Ya, biasa ya saudara ya, kalau ke toilet kadang toiletnya jorok gitu ya, kadang ada tisu di lantai. Ya udah, pertama saya cuek aja, pertama saya nggak lihat.
Terus setelah itu saya diingatkan Roh Kudus. Kalau orang yang ada Roh Kudus, kalau orang yang tidak ada Roh Kudus itu nggak ambil itu tisu itu biasa. Tapi kalau orang yang ada Roh Kudusnya dan tidak melakukan juga, engkau tidak ada bedanya dengan mereka. Waduh, saya itu paling nggak suka pegang-pegang yang pegang-pegang gitu, saudara. Apalagi tisu di toilet, who wants to do that? Tapi karena Tuhan ingatkan, ya udah akhirnya saya ambil, saudara. Setelah itu saya cuci tangan, of course. Tapi itu, saudara. Terus saya ingat satu kali lagi juga, saudara. Pada saat itu di sekolah saya ingat waktu itu ada dari kantong saya tuh ada tisu sedikit gitu ya. Ada tisu sedikit, kemudian saya pikir ya kalau saya bawa-bawa nanti nggak tahu nyari tempat sampahnya agak repot, sementara barang saya banyak gitu. Terus saya nakal banget nih, saudara. Terus saya sentil sedikit, tisunya kecil kok, kecil segini gitu ya, itu di tempat parkir, di lapangan parkir, jangan ditiru. Saya sentil sedikit tuh kejatuh, itu pun nggak akan kelihatan lah, saudara, kecil. Nah, saudara tahu, saya baru tutup mobil, saya langsung oh no, akhirnya saya ambil. Tuhan ingatkan, ambil. Saya pikir, oh come on, this is just pagi ya, tapi saya tunduk, saudara. Saya nurut. Saya nakal itu kadang-kadang sesekali nakal gitu, tapi kalau dibilangin nurutlah gitu ya. Ya udah, akhirnya saya ambil, saudara. It's nothing itu. Kemudian saya beraktivitas, saya berkegiatan. Saudara tahu apa yang terjadi? Sore itu, saudara, ada seseorang, saya belum bisa cerita di sini sekarang. Seseorang di tempat sekolah kami yang kemudian dia datang kepada saya, and then he had a chat with me, and then itu something amazing. Yang dia berkata, dia drone kepada saya dan dia ingin mengenal Tuhan lebih lagi. Oh, haleluya. Dan Roh Kudus ingatkan, kalau pagi itu saya tidak taat, mungkin hal itu tidak terjadi. Ya, saudara ingat, ketaatanmu will lead you to something that you've never imagined before. Amin, saudara. IFC Sydney, ya. Oke. Kemudian ayat ke-6, yang walaupun dalam rupa Allah, in the form of God. Kalau menurut KJV itu in the form of God. Berarti dia itu equal dengan God. Yesus sendiri adalah Allah, ya. Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Yesus sendiri adalah Allah, bagian dari Allah Tritunggal. Tapi walaupun dia itu sebetulnya Allah, dia itu 100% Allah, ya. Tapi juga dia itu 100% manusia. Tapi Yesus itu tidak menganggap kealahannya itu sebagai sesuatu milik yang harus dipertahankan. Nah, sekali lagi, saudara, pada saat kita hidup di dunia ini, everything is about me, ya. I, me, myself, mine. Everything is about myself. Ini akan sulit sekali, saudara. Karena pada saat kita berpikir, oh iya dong, saya bosnya, atau oh iya dong, saya mamahnya, anak harus disuruh-suruh misalnya gitu. Atau oh iya dong, saya suami, istri disuruh-suruh gitu. Tapi di sini Yesus tidak, saudara. Dia tidak melihat statusnya itu sebagai sesuatu untuk mencari keuntungannya diri sendiri. Tapi dia juga tidak mempertahankan itu, saudara. Dan di sini, terutama di negara maju, kita diajar mengenai our rights. Benar, saudara? Privacy rights, human rights, ya, everything rights, children's rights. Saudara tahu, anak-anak saudara itu punya rights yang diatur oleh PBB. Saudara tahu hak-hak anak saudara? Nanti mungkin bisa di Google, ya. Jadi everything is about rights, your rights. Jangan sampai hakmu itu dilanggar. Nah, tapi hari ini, saudara, pada saat kita memperingati kematian Tuhan kita, Tuhan berkata bahwa, hey, tunggu dulu. Yes, bukannya berarti kamu membiarkan orang menginjak-injak kamu, ya. Tapi tidak selalu, not everything is about you. Not everything is about your rights. Not everything is about yourself. Ya, saudara. Jadi dia tidak menganggap itu, kealahannya itu sebagai sesuatu milik yang harus dipertahankan. Jadi dia biarkan. Ya. Tadi yang kita tonton itu hanyalah sepenggal, ya, mungkin hanyalah sebetulnya klimaks gitu ya dari perjalanan Yesus di muka bumi. Tapi kalau saudara urut dari sejak dia lahir kemudian dia menjadi dewasa, itu ada banyak sekali yang Yesus letakkan haknya, saudara. Dia letakkan haknya. Ya. Dia letakkan haknya.
Makanya tadi di dalam lagu itu Tuhan kasih kata-katanya, hidup telah kau letakkan. Ya. Saudara pernah taruh hidupmu? Pernah taruh hidupmu dan bilang sama Tuhan, ini hidup saya. Saya punya agenda A, B, C, D, saya punya goals yang banyak saudara. Tuhan, tapi ini Tuhan saya kasih buat kamu. Pernah, mungkin ada beberapa di antara saudara yang pernah. Dan kalau saudara pernah, ini pagi ini Tuhan ingatkan sekali lagi. Dan saudara tahu, Tuhan sendiri berfirman dan dia berjanji. Kalau engkau kehilangan apapun di muka bumi ini, engkau kehilangan harta, engkau kehilangan rumahmu, engkau kehilangan orang tuamu, keluargamu. Karena engkau mengikut aku, demikian firman Tuhan. Engkau akan menerimanya kembali 100 kali lipat. Itu janji Tuhan, bukan saya yang ngomong. Saudara bisa cari di Alkitab. Engkau akan menerimanya 100 kali lipat di muka bumi ini. Bukan nanti di surga, bukan. Sebab Tuhan kita bukanlah Tuhan yang berhutang. Amin saudara. Dia bukan Tuhan yang berhutang. Jadi saudara jangan takut. Saudara mau kasih gitu buat Tuhan. Saudara akan lihat dia bisa kembalikan lebih. Itu sesuatu yang kita harus belajar saudara. Ya, belajar mulai dari hal yang kecil. Mulai dari hal yang kecil. Ya, saudara tidak langsung setelah ini diminta untuk serahkan rumahnya, jual rumahmu, kemudian nih Marcel misalnya nih, Marcel kantormu dijual, kemudian bagi-bagikan kepada fakir miskin. Nggak gitu ya saudara ya. Tapi saudara mulai dari hal yang kecil. Misalnya tadi buang tisu sembarangan kemudian disuruh buang. Oke, kemudian ayat yang ke-7. Dia mengosongkan diri, melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri. Saudara katakan bersama dengan saya, mengosongkan dirinya sendiri. Nah saudara, ini mengosongkan. Kalau di KJV itu dikatakan but made himself of no reputation. But made himself of no reputation. Saudara katakan bersama saya, no reputation. No reputation. Nah saudara, ini semuanya tidak enak hari ini. Firmannya kurang enak hari ini kedengeran saudara, karena menyayat-nyayat daging. Ya, di tengah kehidupan dunia ini, di mana everything is about your reputation. Everything is about image. Benar saudara? Ya, saudara berusaha, saudara pagi ini ada yang nggak nyisir? Saudara pagi ini, oh Susi nggak nyisir katanya, bener sus? Oh oke, Widharma, we understand. Ya, tapi kalau saudara masih punya rambut seperti ini, rambut saya ini saya belum ke salon saudara, ini rambut asli sekarang. Haleluya. Itu pasti saudara nyisir toh? Karena kenapa? Saudara kan malu kalau datang kemudian awut-awutan gitu ya. Ya kan, paling tidak saudara bercermin toh hari ini. Ya, I hope so. Ya, Bu Susi udah pakai selendang bagus banget gitu. Pasti saudara berpikir, karena saudara perlu, itu semua adalah image. Kita ada di dalam dunia, ada tata krama, ada society ya saudara ya. Tapi di sini Yesus mengatakan bahwa He made Himself of no reputation. Jadi kalau bayangan saya, Tuhan Yesus pagi-pagi itu dia nggak perlu shaving dulu tuh, dia nggak perlu nyisiran dulu, nggak perlu, kaos kakiku yang sebelah sini agak kurang bersih atau apa, bukan kurang bersih gitu. Terus dia harus gini dulu. Tapi dia terus saja kerjakan. Dia tidak memandang apa yang perlu untuk dirinya gitu, saudara. Ya. Jadi, tapi saya tidak menyarankan saudara kemudian datang ke sini nanti hari Minggu tidak sisiran. Tapi maksud saya adalah kita meniru, kita meneladani Yesus. It's not about you. Ya, it's not about you. Dan itu perlu waktu untuk belajar, saudara. Perlu waktu untuk belajar. Saudara, kalau kita bicara mengenai Jesus reputation, apa reputasi Yesus? Udah tidak perlu diragukan, saudara. Ya. Dan saudara bayangkan pribadi yang seperti ini, yang reputasinya tidak perlu diragukan lagi, tapi dia memilih, He made Himself of no reputation. Makanya pada saat, saudara tahu, pada saat perjalanan Yesus itu, pada saat Yesus melayani di muka bumi, dia sudah berkali-kali di-acknowledge, ya, di-acknowledge baik oleh Allah itu sendiri, baik oleh manusia, dan bahkan oleh demons. Ya, benar saudara? Dia di-acknowledge oleh Allah sedikitnya 2 kali, yaitu pada saat dia dibaptis, pada saat Yesus keluar dari sungai Yordan, kemudian turunlah burung merpati dan berkata, dan ada suara terdengar dari langit dikatakan, inilah anakku yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan.
Wah, saudara, kalau ada sampai tiba-tiba nih sekarang, tiba-tiba terdengar gemuruh, kemudian suara terdengar dari langit. Marcel, inilah anakku yang kukasih. Wow, pasti itu langsung masuk Facebook, pasti Marcel langsung terkenal. Pasti bangganya luar biasa. Dia jalan pasti beda sekarang, gitu ya. Dan ini Yesus, dia udah 2 kali seperti itu, saudara. 2 kali. Dan yang sekali lagi, pada saat dia dimuliakan di atas gunung, yang tadi saya katakan Matius 17 ayat 4, ya. Pada saat Yesus dimuliakan di atas gunung, kemudian tampillah Musa dan Elia, kemudian terdengarlah suara dari langit yang berkata, inilah anakku yang kukasihi. Luar biasa. 2 kali diakui oleh Allah di depan manusia. Kemudian di mata manusia, multitudes. Yesus itu kalau dulu udah zaman Instagram, mungkin dia harus berulang-ulang buat page-nya itu berulang-ulang ya. Karena udah full. Dia diikuti oleh hundreds of thousands of followers, saudara. Ya, reputasinya sudah tidak perlu diragukan. Siapapun dengar. Makanya pada saat Palm Sunday, kalau saudara ingat minggu lalu Pak Bernard khotbah, pada saat Yesus masuk ke Yerusalem, itu tidak ada yang organizernya, tidak ada IO-nya. Tapi semua orang di Yerusalem itu keluar dan menghamparkan pakaiannya untuk menyambut Raja. Ya, the King of Jews. Jadi, pada saat itu Yesus sudah begitu banyak melakukan mujizat. Ingat mengenai kejadian 5.000 orang diberi makan. Ya, dengan 5 roti dan 2 ikan. Kemudian 4.000 orang juga diberi makan. Dan seterusnya penyembuhan demi penyembuhan terjadi. Dan ingat, dia juga adalah seorang rabi, seorang guru. Ya, seorang yang sangat dihormati. Setiap hari Sabat dia mengajar di bait Allah. Ya, kemudian oleh Petrus, saudara ingat pada saat Petrus diberi pewahyuan oleh Allah, dikatakan, menurut kamu siapa aku ini? Dan Petrus berkata, engkau adalah Messiah, the Son of the Living God. Engkau adalah Mesias, anak Allah yang hidup. Kemudian juga pada saat ada orang buta berseru-seru, Yesus anak Daud, berarti dia diakui sebagai keturunan raja. Ya, keturunan raja, dipanggil Tuhan, dipanggil Rabi. Dan juga bahkan demon, saudara, bahkan roh-roh jahat pun mengenal Yesus. Ya, bahkan keluar dari mulut mereka bahwa Yesus adalah anak Allah berkali-kali. Pada saat ada orang yang kerasukan, salah satu contohnya adalah 2 orang yang kerasukan di Gerada, ya. Di Gadara, yang kemudian Yesus mengusir setan-setan itu dan setannya masuk ke babi. Saudara ingat ceritanya? Ya, itu kan mereka begitu. Apa urusanmu dengan aku, hai anak Allah yang maha tinggi? Ya, bahkan demons pun tahu, saudara. Jadi secara reputasi, no question at all. Ya, tidak perlu diragukan. Semua orang sudah tahu. Tapi kalau saudara tadi lihat slide yang tadi, dan kalau saudara ingat tadi dari Yesaya 53 ayat 5-7 yang dibacakan Karos, bagaimana dia itu seperti domba yang dibawa ke pembantaian. Dia diadili 2 kali, saudara. Di hadapan imam besar, ya, tua-tua Yahudi, dan kemudian di hadapan Pilatus. Dan tidak sedikit pun dia membela dirinya. Ya, tidak sedikit pun dia membela dirinya. Pada saat Pilatus berkata bahwa engkaukah raja orang Yahudi? Kemudian dia berkata, engkau sendiri yang mengatakannya. Kemudian Pilatus berkata, tahukah engkau bahwa aku sanggup membebaskan engkau? Lalu apa jawab Yesus, saudara? Ada yang ingat apa jawab Yesus? Dia bilang bahwa kerajaanku bukan dari dunia ini. Wow, what a humble question. Mungkin kalau saya ditanya, tahukah engkau bahwa aku sanggup membebaskan engkau, saya akan bilang, nanti gue panggilin bapak gue loh. Gitu ya. Tapi Yesus itu bilang bahwa kerajaanku bukan dari dunia ini. Karena kalau kerajaanku dari dunia ini, maka Bapakku sudah akan mengirim pasukannya untuk membebaskan aku. Jadi luar biasa, saudara, dia taat terus, satu langkah demi satu langkah. Saya membayangkan Jesus itu bisa saja in a split second, he changed his mind. Betul, saudara? Bisa? Boleh? Of course boleh. Kenapa nggak boleh? Dia Allah. Ya, bisa? Of course bisa. Tapi again, he chose to do that. He chose to obey. Ya, dia memilih untuk taat. Dia memilih untuk setia. Taat sampai akhir. Kemudian di ayat 8. Dan dalam keadaannya sebagai manusia,
Ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Amin, saudara. Nah, saudara, di NKJV dikatakan, and being found. Ya, jadi Jesus found himself in the form of human, dalam keadaannya sebagai manusia. Nah, ada beberapa terjemahan yang kalau nggak salah dari saya lupa. Beberapa terjemahan yang mengatakan, so he took the nature of human. Sebetulnya terjemahan itu kurang akurat, saudara, karena the nature of human itu adalah sinful, ya. Tapi yang betul adalah form, karena Yesus hanya ada di dalam form, rupa physical body, ya, tetapi tidak di dalam sifat kemanusiaan, karena sifat kemanusiaan itu adalah sinful, berdosa. Tapi Yesus tidak berdosa. Nah, Jesus found himself in the human body. Dia tahu bahwa dia 100% Allah, tapi dia juga tahu bahwa dia 100% manusia. Dia ada di dalam physical body dengan segala limitationnya, dengan segala keterbatasannya. Ya, kalau saudara bayangkan, saya ingat di dalam film Passion of the Christ, salah satu adegannya itu ada Maria teringat Yesus sedang berlari-lari di tangga, dan kemudian Yesus kecil. Yesus kecilnya jatuh, ya. Kalau dia Allah, dia sebetulnya kan tidak perlu jatuh kalau dia tidak ada di dalam human body, ya. Tapi dia memilih untuk memasukkan kealahannya itu yang sebetulnya tidak terbatas, ya. Dia masukkan ke dalam tubuh jasmani yang terbatas ini. Saudara, itu luar biasa. Saudara, sekarang aja kalau misalnya kita tersinggung sedikit aja kita sudah marah gitu ya, saudara ya. Kadang kita ada orang tidak berlaku sesuai dengan apa yang kita expect, kita marah, kita tersinggung. Saya pun masih belajar, saudara. Tapi hari ini kita semua mau mengingat kembali. Makanya tadi kembali ke ayat 5. Hendaklah kamu selalu menaruh pikiran dan perasaanmu di dalam Kristus. Jadi pada saat nanti saudara bertemu dengan orang, bertemu dengan saudara berada di komunitas, saudara berada di komunitas gereja, saudara berada di komunitas rumah tanggamu, saudara berada di komunitas pekerjaanmu. Kalau terjadi friksi, kalau terjadi konflik, saudara ingat sekali lagi anak domba yang dibawa ke pembantaian, yang tidak membuka mulutnya sedikit pun. Ya, Yesus, our Jesus, our Savior. Nah, saudara ingat pencobaan di padang gurun pada saat Yesus itu dicobai. Pencobaan itu si iblis berkata, jika engkau anak Allah, jika engkau anak Allah, jika engkau anak Allah. Jadi itu berkali-kali dicoba untuk digoncang identitasnya. Ya, nah saudara harus ingat, Yesus ini adalah anak Allah, the Son of the Living God. Tapi dia memilih untuk menjadi manusia, ya, go to the lowest level. Bahkan pada saat itu kalau saudara ingat, pada saat belum ada redemption, malaikat itu masih di atas manusia levelnya. Benar saudara? Ya, kalau saudara masih ingat, saudara ikut som, itu ada Allah, ya, berarti Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus. Kemudian di bawahnya itu adalah angelic beings, ya, angels, malaikat. Kemudian baru di bawahnya adalah human, karena human itu sudah jatuh ke dalam dosa, ya. Tapi karena kita sudah ditebus, kita percaya kepada Yesus, maka sekarang kita ada di atas angels, gitu ya. Nah, Yesus itu memilihnya tuh sampai ke yang bawah. Ingat, pada saat Yesus datang ke dunia, keadaan manusia itu bahkan di bawah malaikat, betul? Karena belum ada redemption. Jadi dia memilih untuk ke bawah. Ya, makanya kalau Natal semua keluarga bersukacita. Amin. Natal is a joyful season, ya. It's a festive season. Tapi sebetulnya di surga itu adalah hal yang sangat menyedihkan. Seluruh surga itu saya bayangin malaikat-malaikat itu udah nggak ada yang berani ngomong. Semuanya sedih. Kenapa? Because the darling of heaven, ya, decided to come to this earth dan untuk menjadi manusia untuk menyelamatkan kita semua. Nah, saudara ingat, Yesus itu belajar untuk taat sampai mati, ya. Katakan bersama saya, belajar untuk taat. Belajar untuk taat. Nah, saudara ingat pada saat Yesus kecil, pada saat umur dia 12 tahun, dia pergi dengan orang tuanya ke Yerusalem, ya. Kemudian pada saat orang tuanya pulang, mereka pulang dengan rombongan berjalan, tiba-tiba setelah beberapa hari perjalanan mungkin ya jauhnya, tiba-tiba orang tuanya baru teringat, mana ya si Yesus? Ya, waduh, itu betul-betul, itu kalau zaman sekarang itu child neglect, ya.
Itu urusannya child protection, saudara. Jadi, so make sure if you go anywhere, so make sure you know where your children are. Jadi setelah beberapa hari perjalanan jauhnya, mereka baru ingat dan ternyata Yesus ada di Bait Allah sedang bersoal jawab dengan para pemuka agama, ya. Nah, setelah itu Yesus pulang, kan dibilang oleh orang tuanya kan, "Nak, kamu kenapa? Why did you do this to your parents? Kan kami susah sekali mencari engkau." Tapi Yesus bilang bahwa, "Tapi saya harus ada di rumah Bapa saya." Nah, itu namanya juga Yesus kecil, ya. Jadi masih agak bingung nih dia. Dia bilang bahwa, "Oh ya, saya masih harus ada di rumah Bapa saya," which is true. Which is very very true, ya. Dia harus ada di rumah bapaknya. Tetapi saya bayangkan waktu itu Maria dan Yusuf bilang, "Udah, pulang sekarang," gitu. Dan apa yang Yesus lakukan? Dia tidak tiba-tiba berubah. Dia tidak memakai pikirannya sebagai Allah bahwa ini rumahku, aku harus ada di sini. Tapi apa yang dilakukan, saudara? Dia memilih untuk ikut pulang. Luar biasa. Jadi dia belajar untuk taat. Belajar untuk taat kepada orang tuanya. Makanya saudara di sini yang punya anak, ya. So again, make sure you teach about obedience to your children. Karena Tuhan kita pun melakukan yang sama. Ya, Yesus pun melakukan yang sama. And for yourself, kalau engkau masih ada, saya percaya selama engkau hidup di dunia ini, engkau akan ada di dalam satu sistem authority. Benar, saudara? Ya, pemerintahmu adalah your authority. So if your government say this and this, saudara doakan. Ya, saudara doakan. Terutama kita akan memasuki election, saudara, amin. Saudara, siapa di sini yang akan voting? Boleh saya lihat? IFC Sydney, engkau yang sudah citizen, boleh saya lihat? Oke. So you make sure that you berdoa, saudara. You berdoa supaya Tuhan bisa kirimkan godly people, ya, untuk menjadi pemerintah kita. Jangan saudara cuek, jangan saudara indifference. Saudara pikir, udah siapa aja lah. Tuhan, kalau kehendakmu jadi, terjadilah gitu. Saudara jangan cuma hanya berdoa seperti itu. Tapi saudara declare setiap hari, Tuhan, aku perkatakan pemerintahku, pemimpinku adalah pemimpin yang takut akan Tuhan. Pemimpin yang bebas korupsi, pemimpin yang jujur, pemimpin yang memiliki integritas, pemimpin yang berwibawa, pemimpin yang menerima hikmat dari tempat yang maha tinggi untuk memimpin negaraku. Ya. Dan juga saudara jangan sampai keluar kutuk terhadap pemimpinmu. Amin, saudara. Ya, so make sure, be careful. IFC Sydney, I am teaching you here as a mom, as a mother. Hati-hati dari mulutmu. Kita tidak lagi menjadi orang believers yang mengeluarkan kutuk terhadap pemerintah kita. Tapi kita mau menjadi orang-orang believers yang mengeluarkan berkat untuk negeri kita, untuk bangsa kita. Amin, saudara. Karena ingat, dari satu mulut tidak boleh keluar berkat dan kutuk. Itu tidak akan terjadi. So if you want your mouth is used to bless others, to bless your family, to bless your life, to bless the Lord, you need to make sure that all coming out from your mouth is a good word. Amin. Is a blessings, ya, and not a curse. Jadi gitu, saudara. Jadi taat sampai mati, belajar untuk taat, saudara. Taat itu tidak mudah, saudara. Ya, taat itu memotong-motong daging. Taat itu tidak enak, saudara. Tapi kalau Tuhan Yesus yang Dia sendiri adalah Allah, tapi Dia sendiri belajar untuk taat sampai mati. Taat mulai dari kecil. Kalau saudara lihat di Lukas 2 ayat 51 dikatakan bahwa Yesus tetap dalam asuhan mereka. Yesus tetap dalam asuhan mereka. Mereka itu orang tuanya. Ya, jadi Yesus bertumbuh tetap di dalam asuhan orang tuanya sampai Dia mati di kayu salib. Nah, kalau Yesus kecil tidak pernah belajar untuk taat dari kecil, so do you think that suddenly pada saat Dia umur 33 Dia bisa seperti itu? No. So again, I'm talking to you parents. Engkau punya responsibility yang luar biasa. So you need to make sure that your children grow in your authority. Karena kamu tidak tahu pada saat dia umur 33 apa yang Tuhan kerjakan dalam hidupnya. Amin, saudara. So you make sure anak-anakmu dididik di dalam ketaatan. Ketaatan kepada orang tua sebagai wakil Allah di muka bumi. Ketaatan kepada Tuhan. Ketaatan kepada guru. Ketaatan kepada pemerintah, kepada pemimpin. Ya, karena di sana nanti engkau sedang mempersiapkan anakmu untuk sesuatu yang besar yang engkau mungkin belum lihat sekarang. Ya, Yesus belajar untuk taat. Ayat 9.
Itulah sebabnya Allah sangat meninggikan dia dan mengaruniakan dia kepadanya nama di atas segala nama. Oh, ayat 9 sampai 11 ini semua kita sudah tahu, saudara. Supaya dalam nama Yesus bertekuk lutut segala yang ada di langit dan yang ada di atas bumi dan yang ada di bawah bumi. Dan segala lidah mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan bagi kemuliaan Allah. Ya, 9 sampai 11 is the reward, an eternal reward. Ya, an eternal reward yang bahkan keselamatan kita pun ada di dalamnya. Tapi saudara lihat dari ayat 5, 6, 7, 8, ya, itu adalah sebuah proses. Amin saudara. Itu adalah proses. Jadi kalau saudara mau lihat 9 sampai 11, kalau saudara mau lihat bagaimana kau berkata dalam nama Yesus dan kau mau tahu apa sih sebetulnya kuasanya nama Yesus? Nah ini, ya. Karena Yesus taat sampai mati, maka nama Yesus sekarang is the currency that you can use in every situation. Either here on this earth or in heaven. So the name of Jesus is the currency yang berlaku sekarang. Ya, karena ketaatan Yesus di kayu salib. Tapi again semuanya proses saudara. Dimulai dari hal-hal yang kecil. Pagi ini kita merayakan kematian Yesus. Kita meneladani pikiran dan perasaan. Saya undang tim worship boleh kembali. Kita meneladani pikiran dan perasaan yang terdapat di dalam Kristus. Ya, dia belajar untuk taat, belajar menundukkan dirinya dan taat sampai mati di kayu salib. Saya undang kita semua bangkit berdiri saudara. Every eyes closed, every head bowed. Bapak kami mengucap syukur Tuhan. Kami mengucap syukur, kami belajar tentang keteladanan dan ketaatan Yesus di kayu salib.